Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat sore hari ini. Terima kasih buat berkat kesehatan yang telah Kau berikan bagi kami. Kami masih bisa hidup sampai detik ini. Itu semua karena berkat Tuhan, karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur kalau kami dapat mengikuti ibadah GB Graceful di rumah kami masing-masing bersama-sama dengan keluarga, orang-orang tercinta kami. Kami sangat mengucap syukur buat semuanya itu Tuhan. Tuhan, saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini dapat beri kekuatan dalam kehidupan kami. Dan kami dapat melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami masing-masing. Dan biarlah firman Tuhan ini bukan berasal dari mulut manusia, melainkan berasal dari Allah itu sendiri. Saya percaya firman yang akan kami dengar akan menjadi rema, akan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan berkati setiap peralatan yang kami gunakan, sehingga kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik dari awal, pertengahan, hingga pada akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Boleh lambaikan tangan ya di rumah masing-masing yang bisa mendengar ya, puji Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini, hari Minggu tanggal 23 Januari 2022, kita masih bisa beribadah bersama-sama meskipun masih dalam situasi pandemi ya Bapak Ibu. Dan kita masih beribadah virtual, tetapi saya percaya sukacita Tuhan ya, kasih Tuhan tidak berkurang dalam kehidupan kita ya, meski dalam keadaan apapun, keadaan senang, keadaan sulit, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Yes, mari Bapak Ibu kita mau mendengarkan apa yang menjadi firman pada sore hari ini. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kali ini dalam kitab Matius. Bapak Ibu, kalau ada Alkitab di rumah, boleh buka kitab Matius pasal 6. Ya Bapak Ibu, kita akan lihat hari ini dari Matius 6. Matius 6 kita mau fokuskan kepada dari ayat 5 ya Bapak Ibu ya. Matius 6 ayat 5, Bapak Ibu boleh buka Alkitabnya yang ada di rumah. Di situ perikopnya adalah tentang hal berdoa. Matius 6 ayat 5, kita mau mulai baca ayat ini. Ya, siap Bapak Ibu ya. Boleh acungkan jempolnya kalau sudah siap. Kita mau mengikuti bersama-sama perikop pada minggu ini. Hal berdoa. Saya akan mulai baca dari ayat yang kelima. Matius 6 ayat kelima saya bacakan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ya, jadi ayat ini berbicara kepada kita bahwa kalau kita berdoa, jangan supaya kita ini tujuannya adalah pamer, ya, dilihat orang, oh dia rajin berdoa ya, dia
dia ternyata suci banget ya, tapi ternyata motivasi dalam hatinya itu tidak bagus ya. Itu yang menjadi fokus ayat kelima ya. Jangan supaya pamer, supaya dilihat orang. Ayat ke-6, Bapak Ibu, kita melihat Matius 6 ayat ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi Alkitab mengajarkan bahwa ketika kita berdoa, kita harus mempunyai waktu dan tempat khusus untuk menemui hadirat Tuhan. Ya, artinya kalau kita masuk kamar berdoa, kita menutup pintu kamar dan berdoa kepada Bapa, artinya kita memiliki waktu-waktu yang intim bersama dengan Tuhan, ya, waktu pribadi. Kemudian ayat yang ke-7, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi ayat ini mengajarkan bahwa doa yang dikabulkan itu bukan karena kata-katanya bagus atau kata-katanya banyak sekali, ya. Tetapi Tuhan melihat hati kita, ya, kesungguhan kita ketika kita berdoa dan mencarinya. Jadi ini bukan perkara kata-kata dalam doa, ya. Ayat berikutnya, Bapak Ibu, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ya, jadi ketika kita berdoa, kita harus percaya bahwa Bapa sudah mengetahui apa yang menjadi pergumulan ataupun pokok-pokok doa yang kita panjatkan kepadanya. Maka itu, doa itu bukan perkara kata-kata yang begitu banyak atau durasi yang begitu panjang, tetapi tadi saya bilang adalah terkait kesungguhan hati kita dan kerinduan kita saat mencari Tuhan. Ayat berikutnya, karena itu berdoalah demikian, ya. Ini sudah sering kali kita tahu, ya, doa Bapa kami, ya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, jadi ini adalah doa Bapa kami, doa yang diajarkan Tuhan, ya, untuk kita semua, agar kita mengetahui apa yang harus kita doakan sesuai dengan kehendak Tuhan, ya, dan firman kita. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, ya. Berikanlah kami makanan yang secukupnya. Ampunilah kami. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, itu doa yang Tuhan ajarkan. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan. Ya, ini doa yang diajarkan oleh Tuhan, ya. Ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Ya. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, maka Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi tidak kalah penting bahwa ketika kita doa memohon pengampunan kepada Tuhan, kita harus terlebih dulu sudah
mengampuni orang lain. Ya. Bapak Ibu, kita mau lihat ayat fokus kita hari ini ya. Matius 6 ayat 5 sampai 6. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi kita harus membangun mesbah doa kita dalam waktu-waktu pribadi kita kepada Tuhan. Ya, itu yang menjadi fokus firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu. Mari kita ikut bersama-sama. Jemaat sekalian, seperti yang kita tahu ya, sepanjang tahun 2020 sampai 2021, kita ada dalam situasi yang bisa kita katakan sangat buruk, ya, yaitu adalah pandemi. Pandemi ini sangat merusak. Dampak-dampak yang dihasilkan oleh pandemi ini juga sangat terasa ya di banyak bidang, baik bidang ekonomi, bidang pendidikan, ya, dan juga bidang spiritual. Semua karena dampak, karena imbas dari pandemi ini, banyak yang mengalami penurunan, ya. Hal-hal yang sudah dirancangkan dalam kehidupan kita bisa hancur gitu saja, bisa kandas karena pandemi, ya, karena COVID-19 ini. Ekonomi ya yang paling kita rasakan ya Bapak Ibu. Kita mau beli apa susah ya, mau beli kebutuhan mahal, mau bayar uang sekolah juga mungkin kita tidak punya banyak uang dan lain sebagainya ya, sangat-sangat terdampak. Dampak spiritual juga terasa dalam kehidupan kita ya. Maksudnya apa? Kita menjadi kurang berdoa ya, baik dalam pribadi kita maupun dalam doa keluarga. Banyak kita yang terpengaruh oleh keadaan pandemi ini sehingga kita lebih banyak khawatir ya akan hal-hal yang terjadi di dunia daripada kita memiliki waktu khusus, yaitu dalam hal ini berdoa atau membangun mesbah doa pribadi ataupun mesbah doa keluarga. Nah, hari ini firman Tuhan peringatkan kepada kita bahwa kita harus membangun yang namanya mesbah doa ya dalam kehidupan kita. Amin. Coba Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian kita katakan, kita harus membangun mesbah doa. Ya, boleh Bapak Ibu ketik ya di chat, katakan kita harus membangun mesbah doa. Ya Bapak Ibu ya. Ayo coba ketik, ayo ketik. Kita harus membangun mesbah doa. Ya, betul sekali. Yes. Haleluya. Kita lihat Matius 6 ayat 5 sampai 6. Berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi,
maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi firman Tuhan mengajarkan bahwa kita harus membangun mesbah doa kita dalam hubungan kepada Tuhan yang pribadi. Ya, jadi berdoa itu tadi bukan untuk dipamer-pamerin. Ini aku suka berdoa loh. Aku berdoa terus loh kerjanya. Nih, aku sering ke gereja berdoa, di rumah berdoa, tapi tujuannya pamer. Itu tidak bagus ya Bapak Ibu ya. Tapi Tuhan mau kita berdoa di tempat yang tersembunyi. Artinya apa? Ada ruang khusus ya, ada waktu-waktu khusus untuk kita, baik dalam pribadi kita ataupun keluarga kita, ya, memiliki komunikasi pribadi dengan Tuhan. Ya. Jadi mari kita hari ini diingatkan oleh firman Tuhan, kita harus membangun hubungan yang pribadi dengan Tuhan setiap hari. Amin. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa mesbah doa ada sesuatu yang personal. Tadi saya sudah sebutkan, personal itu artinya pribadi di hadapan Allah. Jadi kita kalau berdoa itu bukan karena kita mau dipuji, ya, bukan karena kita mau diapresiasi. Bapak itu suka berdoa loh, dia hebat ya. Aku suka berdoa, aku hebat kan? Bukan untuk itu ya tujuannya ya. Dia sering berdoa tuh aku lihat, berarti dia lebih kudus ya. Belum tentu ya. Kita harus kembali lihat kepada motivasinya. Ya, apa motivasi dia ketika berdoa? Apakah dia betul-betul mencari Tuhan atau tujuannya lain, kayak dia pamer atau dipuji orang, ya, atau ingin mendapatkan tepuk tangan dari orang lain. Nah, kalau motivasinya tidak bagus, ya, ingin pamer, ingin dilihat orang, dipuji, tadi firman Tuhan mengajarkan itu adalah orang-orang yang munafik, ya, seperti orang munafik yang berdoa di pinggir-pinggir jalan supaya dia dilihat. Tuh dia suka berdoa tuh di pinggir jalan. Ya. Jadi hari ini kita diajarkan kita harus menjaga mesbah doa yang sifatnya sangat pribadi kepada Tuhan. Karena itu Tuhan mengajarkan agar mesbah itu adalah sesuatu yang dilakukan di secret place, di tempat yang rahasia atau tempat yang tidak orang ketahui, supaya kita fokus dalam doa kita, ya, kita fokus kepada pribadi Tuhan dan bukan yang lain, ya, bukan untuk motivasi kesenangan yang lain yang di luar kehendak Tuhan. Amen. Yang kedua, kita mau lihat Matius 6 ayat ke-7. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Ya, mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi Matius 6 ayat ke-7 mengajarkan kepada kita bahwa doa itu bukan persoalan kata-kata saja. Ya. Bukan masalah kata-katanya begitu bagus, begitu indah, sampai begitu panjang, ya. Sampai mungkin kata-kata puitis. Bukan hanya itu ya Bapak Ibu ya. Malah di sini dibilang janganlah bertele-tele, artinya jangan doa itu tidak fokus gitu. Jangan ketika kita berdoa itu ya hanya untuk
lama-lamaan aja gitu. Bukan hanya itu ya. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi itu bukan tolak ukurnya ya ketika kita berdoa. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, seringkali kita dipusingkan dengan urusan kata-kata. Ya, kita berpikir bahwa kalau kata-kata kita indah, ya, kalau kata-kata kita bagus, maka doa kita langsung jawaban doa langsung kita dapatkan. Ya. Doa kita langsung dikabulkan. Jadi kalau kata-katanya kurang atau nggak bagus, nggak dijawab, nggak dikabulkan oleh Tuhan. Oh, bukan seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Kalau kata-kata doanya jelek atau sedikit, nggak akan dijawab itu. Oh, bukan seperti itu ya. Sesungguhnya jaminan jawaban doa itu terletak pada pribadi sang penjawab doa-doa yang kita naikkan kepadanya. Siapa itu? Yaitu adalah Tuhan itu sendiri. Dia sudah tahu apa yang menjadi doa kita sebelum kita naikkan kepadanya. Amin. Iya, jadi itu luar biasa ya Tuhan ini. Sebelum kita datang kepada Tuhan, sebelum kita berdoa, Dia sudah mengetahuinya. Ya. Dia sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Jadi, bukan masalah kata-kata yang banyak atau indah. Ya. Tetapi lebih kepada fokus kita kepada Tuhan. Ya. Fokus kita dalam berdoa, apakah doa yang kita naikkan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita, maka Tuhan sendiri yang akan mengabulkannya. Maka itu ketika kita berdoa, kita harus fokus kepada tadi satu, kepada hubungan kita kepada Tuhan, dan yang kedua, fokus kepada kehendak Tuhan. Ya, kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang menjadi pergumulan, bahkan kebutuhan yang kita naikkan dalam doa-doa kita. Amin. Jadi kita harus fokus ya, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kemudian yang ketiga, bahwa doa itu bukan doa yang sembarang-sembarang aja. Ya. Doa itu harus seperti yang Tuhan ajarkan ya dalam konteks ini Matius 6 ayat 9 sampai 13, yaitu adalah doa Bapa kami. Nah, kita kan sudah sering ya setiap minggu kita panjatkan ini karena ini adalah doa yang sesuai dengan firman dan kehendak Tuhan. Ya. Nanti sebentar setelah firman kita akan juga naikkan doa Bapa kami ya. Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mengikuti doa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Jadi bukan doa-doa yang sembarang-sembarang saja. Bukan doa yang egois gitu ya. Bukan doa yang sesuai keinginan kita doang. Tetapi harus sesuai dengan keinginan Tuhan. Ya, doa Bapa kami ya. Doa Bapa kami ini harus kita naikkan ya terus-menerus, bukan hanya hafalan ya jemaat sekalian, tetapi kita harus menjadikan doa Bapa kami ini sebagai doa yang memuliakan Allah. Ya. Di doa Bapa kami kita diajarkan supaya kita itu memuliakan Allah.
Bapa kami surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, ya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ya, itu kan doa yang memuliakan Allah. Ya, kemudian di doa Bapa kami itu juga diajarkan bahwa kita itu harus berkata cukup. Ya, cukup apa? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, jadi bukan berikanlah kami hari ini makanan yang sebanyak-banyaknya sampai kami kenyang, sampai kami buncit. Bukan seperti itu ya. Tapi doa yang mengatakan berikanlah kami makanan yang secukupnya. Berkata cukup. Kemudian mengampuni ya, mengampuni. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Nah, ini doa Bapak kami ini begitu bagus ya, begitu indah Bapak Ibu. Dan yang terakhir, doa Bapak kami ini mengajarkan agar kita mengembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Dia. Ya, jadi hanya Tuhanlah yang patut ditinggikan, yang patut dimuliakan dalam doa kita. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya. Jadi kalau kita berdoa, kita harus memuliakan Tuhan dalam doa-doa kita. Amin. Jadi mari Bapak Ibu, kita hari ini belajar beberapa hal bahwa Tuhan mau kita membangun mezbah doa kepada Tuhan. Yang pertama, dalam hubungan yang sifatnya personal, yang pribadi. Bukan untuk tujuan pamer, ya. Bukan untuk tujuan dipuji, diangkat-angkat, ditinggikan. Ya, jadi bukan manusia yang ditinggikan, tapi harus Tuhan yang ditinggikan dalam doa kita. Ya. Maka itu tadi poin pertama, kita harus membangun doa yang personal, yang sifatnya pribadi, agar kita memiliki komunikasi yang intim kepada Tuhan. Ya. Jadi berdoa bukan untuk dilihat orang. Ya. Kemudian yang kedua, doa itu bukan hanya perkara kata-kata. Kata-kata yang banyak, kata-kata yang indah, tidak menjadi jaminan doa itu dikabulkan atau tidak. Melainkan, doa itu harus sesuai dengan kebutuhan dan kehendak Tuhan ya dalam kehidupan kita. Kemudian yang terakhir, bahwa doa itu harus doa yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan ya. Harus memuliakan Tuhan, harus doa yang belajar berkata cukup, mengampuni manusia, dan terlebih lagi doa itu harus mengembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Jadi mari Bapak Ibu, hari ini kita belajar bahwa dalam masa-masa sulit kehidupan kita, atau dalam masa-masa apapun, kita tidak boleh meninggalkan yang namanya mezbah doa. Karena kita percaya di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Di luar Tuhan, kita tidak bisa menjalani kehidupan yang saat ini begitu banyak kabar-kabar yang kurang enak, ya, keadaan-keadaan dunia yang seringkali mematahkan hati kita, ya, mematahkan semangat kita. Karena itu, untuk mendapatkan kekuatan dari Tuhan, untuk mendapatkan jawaban atas kebutuhan-kebutuhan doa kita, dan apapun itu, kita harus berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi yang pertama tadi harus membangun doa hubungan yang pribadi,
Yang kedua, kita harus fokus kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan dan kehidupan kita, maka Tuhan akan menjawab kebutuhan kita, yaitu secara otomatis ya. Dan yang ketiga, kita harus membangun doa yang sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajarkan. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur buat hari ini. Mari semuanya kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih hari ini kami diingatkan bahwa kami harus membangun mesbah doa kepadamu, Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini yang mengajarkan bahwa kami harus membangun hubungan pribadi kepada Tuhan, harus berdoa yang fokus kepada Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan lebih lagi doa kami itu harus sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajarkan dalam kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan dalam masa-masa ini kami tidak kendor dalam berdoa, kami tidak melupakan jam-jam doa kami, melainkan kami semakin mencari Tuhan dalam masa-masa ini. Kami tahu keadaan saat ini tidak mudah bagi kami semua. Keadaan-keadaan dunia, kabar-kabar yang kami sering dengar, seringkali mematahkan semangat kami, melemahkan iman kami. Kami mau belajar Tuhan, bahwa ketika kami berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan yang menjadi sumber jawaban atas segala masalah kami, dan Tuhan akan menguatkan kami, menjawab, memberikan kebutuhan kami, bahkan memampukan kami untuk menjalani hari-hari ke depan, karena kami berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu pada hari ini. Biarlah Tuhan juga memberkati setiap pekerjaan, setiap pelayanan, setiap kebutuhan jemaat-jemaat GB Graceful yang hadir pada sore ini. Dan apapun yang menjadi masalah dan pergumulan kami semua, apa menjadi kebutuhan kami, Tuhan akan menjawabnya sesuai dengan kehendak-Mu, ya Allah. Terima kasih Yesus. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan.